Aduh, gondrong banget. Halo, cek, cek. Cek 1 2 3, cek 1 2 3, cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hadirin sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat bergabung, Dr. Ade Mijana Ameri, SPJP Konsultan. Beliau guru saya. Halo dok, selamat malam dok. Halo Fajri, apa kabar? Suara saya jelas? Baik dok. Jelas dok, suara juga jelas dok ya? Jelas. Iya dok. Baik. Tinggal Dr. Charlotte ya. Baik, ya, kita buka saja. Jadi malam hari ini, terima kasih kesempatannya hadirin sekalian hadir ya pada malam hari ini. Jadi ceritanya nih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Charlotte apa kabar dok? Ya nggak apa-apa dok. Ya baik, kita sudah buka tadi dok. Jadi malam hari ini kita akan berbicara mengenai penyakit jantung bawaan. Jadi saya perkenalkan diri dulu, saya Muhammad Fajri Adai, bisa dipanggil Fajri. Saya PPDS Jantung di UI, di Harapan Kita, semester 4. Kemudian saya perkenalkan dulu satu persatu narasumber saya nih, guru ini sebenarnya guru ya, bukan sekedar narasumber ya, ini guru nih. Gurunya di Indonesia gitu ya, jadi ahli-ahli, nggak banyak ahli jantung bawaan nggak banyak, ahli prevensi di Indonesia juga nggak banyak gitu. Jadi saya sangat senang bisa ngobrol langsung dengan guru-guru terbaik yang kita punya gitu ya. Jadi yang pertama kita punya Dr. Charlotte ya. Dr. Charlotte ini sekarang bertugas sebagai dosen pengajar di RSHS Hasan Sadikin Bandung. Jadi beliau ini, dulu dok ya. Jadi beliau ini lulus tahun 2015 dok ya, sebagai dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kemudian melanjutkan fellowship ya. Jadi subspesialis, jadi udah sekolah jantung nih lama nih, 5 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Terus ngambil sub lagi dok ya, hampir 2 tahun. Penyakit jantung bawaan, jadi panjang sekali sekolahnya. Ya. Banyak sekolah juga sama. Sekolah jadi insya Allah, iya dok betul. Jadi insya Allah pembicara kita sangat kredibel dan mumpuni pada malam hari ini. Dan yang kedua ada Dr. Ade Mijana Ambari. Beliau adalah guru kita juga di Harapan Kita Jakarta, UI. Jadi beliau ini mendapatkan sekolah spesialis tahun 2012 dari FKUI Harapan Kita Jakarta.
sekarang mengambil ya dok, yang sebelumnya mengambil prevensi rehabilitasi kardiovaskular di Utrecht di Belanda ya dok, ya? Tahun 2016, Utrecht Belanda. Kemudian Dokter Adem juga sebagai presiden PRK terpilih dok ya, kalau nggak salah dok ya, betul dok ya? Betul. Jadi tahun depan akan dilantik menjadi ketua dokter jantung se-Indonesia. Gitu, 2 tahun lagi, Pak. Jadi insya Allah. Oh, 2 tahun lagi dok, ya baiknya. 2 tahun lagi. Mantap ya, Dok. Amin. Dok. Jadi ceritanya kita ngadain rangkaian acara yang cukup panjang ini, itu tujuannya untuk meningkatkan kesadaran akan penyakit jantung bawaan. Kalau bahasa kerennya memang lagi congenital heart disease awareness. Jadi bahasa awamnya adalah penyakit jantung kongenital, itu penyakit jantung bawaan. Jadi dalam rangka Hari Kesehatan Jantung Bawaan Dunia 7 sampai 14 Februari begitu. Jadi malam hari ini kita akan membahas nanti seputar apa itu jantung bawaan, kemudian apakah harus diobatin, apakah bisa nggak diobatin, bagaimana cara ngobatinnya, lalu bagaimana cara rehabilitasinya, dan sebagainya. Oke, baik. Kita mulai saja, langsung saja. Jadi, sekarang pertanyaan pertama nih, ke Dr. Charlotte ya. Mungkin, apa sih dok yang dimaksud dengan penyakit jantung bawaan, dan apa aja yang paling banyak di Indonesia yang harus kita tahu, dok? Nah, jadi penyakit jantung kan biasa ya, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu sedikit yang banyak diketahui awam tuh kan sebetulnya kan penyakit jantung tuh kayak koroner gitu ya, penyakit jantung koroner yang dipasang cincin-cincin itu loh gitu ya, terus gagal jantung gitu ya. Nah itu aja yang dipikiran masyarakat tuh ya kayaknya ya. Jadi yang kena tuh orang tua gitu ya, orang tua yang udah kakek-kakek gitu, baru tuh penyakit jantung. Nah, kalau penyakit jantung bawaan, jadi ada variasi lagi penyakit jantung itu yang namanya penyakit jantung bawaan ini ya. Jadi penyakit jantung bawaan ini adalah kelainan dari struktur jantung yang sudah didapatkan sejak dari bayi. Jadi dari lahir sudah ada kelainan itu gitu. Nah, ini terjadi karena gangguan pembentukan jantung sejak masih di dalam kandungan. Jadi bayi itu lahir sudah dengan kelainan struktur jantung. Nah, itulah penyakit jantung bawaan. Begitu. Nah, penyakit jantung bawaan yang ada di Indonesia itu paling banyak itu adalah penyakit jantung bawaan yang sifatnya tidak biru ya. Jadi penyakit jantung bawaan itu ada yang biru, ada yang nggak biru. Nah, yang nggak biru ini sebetulnya yang paling banyak di Indonesia. Gitu. Kalau secara umumnya ya, Dr. Fajri. Berarti penyakit jantung bawaan misalnya jantungnya bolong gitu dok ya, ada yang bolong, ada yang sempit gitu dok ya. Betul, jadi ada yang dindingnya bocor, bolong gitu ya, tidak terbentuk secara sempurna, ada yang pembuluh darahnya tertukar gitu ya, macam-macam, 1001 kombinasi kalau kata guru saya Prof. Ganesha ya. Jadi banyak banget kombinasinya ya, ada yang cuma 1, ada yang kombinasi 2, ada yang 3 gitu ya. Dan kombinasi itu juga macam-macam, jadi waduh memang kompleks gitu ya, mulai dari yang simpel sampai yang kompleks. Kira-kira dok, kalau orang misalnya dengan penyakit jantung bawaan itu bisa beraktivitas sehari-hari nggak sih dok? Apa sih gejalanya yang paling sering dok? Nah, jadi tergantung juga tadi ya dari jenis penyakit jantung bawaannya itu. Kan tadi secara umum tuh dibagi 2 ya. Ada yang penyakit jantung bawaan biru dan yang tidak biru. Nah, yang tidak biru ini biasanya sih dia nggak ada keluhan gitu ya. Tergantung dari kadang-kadang tergantung dari besar bocornya gitu ya. Kalau misalkan bocornya tidak terlalu besar, biasanya tuh dari lahir nggak kelihatan ada kelainan apa-apa gitu. Dan dia bisa beraktivitas seperti biasa, seperti orang normal pada umumnya gitu. Saya sering ditanya sama pasien, kok dok kalau penyakit jantung bawaan bukannya dari lahir udah kelihatan? Nah itu yang sering salah ya oleh masyarakat, bahwa kalau udah lahiran normal ya berarti nggak ada dong penyakit jantung bawaan. Padahal tadi itu ada yang tidak biru itu dari lahir bisa normal-normal aja dan bisa beraktivitas seperti orang normal pada umumnya. Biasanya keluhannya nanti baru muncul pada usia 30-an tahun ya, 20-an tahun atau bahkan 40-an tahun. Bahkan saya ada pasien baru terdiagnosis umur 85 tahun. Ya, jadi segitu bervariasinya penyakit jantung bawaan ya. Begitu Dokter Fajri. Baik, terima kasih dok. Jadi bisa sampai 80 tahun dok ya. Tapi kalau biru udah jelas kali dok ya, biru jongkok gitu kan. Ada yang sampai sesak nafas.
kalau yang biru keluhannya biasanya sudah kelihatan dari awal ya, orang tua bahkan misalkan atau bidannya atau dokternya yang membantu saat melahirkan itu udah bisa ngelihat bedanya gitu ya. Nanti kalau misalkan belum kelihatan di awal-awal kehidupan, kadang seminggu, bayinya umur seminggu kelihatan biru atau sebulan kelihatan biru, atau masa kanak-kanak dia makin biru, nah sering jongkok gitu ya, anak tuh lebih nyaman dengan posisi jongkok, atau lagi lari-lari tiba-tiba dia jongkok, lagi jalan di mall misalkan tiba-tiba dia jongkok gitu kalau capek. Nah itu biasanya yang dikeluhkan orang tua seperti itu. Nah kalau pada bayi juga kadang-kadang harus waspada, misalkan kelihatan sering lebih mudah capek dibandingkan bayi-bayi lainnya. Jadi kalau nyusu sebentar-sebentar berhenti, sebentar-sebentar berhenti. Akibatnya apa? Berat badannya nggak naik ya. Jadi kok kecil aja ya anaknya ya gitu. Apalagi dibanding dengan teman-teman seumurannya atau saudara kandungnya. Biasanya seperti itu. Ya dok, betul dok. Jadi memang saya juga pernah dapat tuh pasien keliling berobat kemana-mana, ternyata sakit jantung karena sangka gizi buruk dan sebagainya. Nah baik, lanjut. Saya ingin nanya sama Dokter Ade nih dok. Dokter Ade, Ya, jadi apakah seluruhnya pasien jantung bawaan itu harus dioperasi atau mungkin ada rehab dulu sebelum dioperasi atau bagaimana dok? ya, terima kasih, Dr. Fajri. Tadi aku lihat tuh, Dr. Charlotte nih famous ternyata dia. Dokter, nanti ketemu di Rumah Sakit Sentosa. Iya. Aduh, masa sih dok? Saya malah nggak baca. Oke. Dan jadi, kalau kita lihat betul, kalau ditanyakan tadi Dr. Charlotte udah cerita tuh, Fajri, bagus banget bahwa kalau kita lihat ya, dari 5 sampai 8 dari 1.000 orang itu lahir dengan penyakit jantung bawaan. Banyak banget. Jadi kalau bos saya itu Dr. Adio Prakoso yang langsing itu selalu cerita bahwa dia bilang penyakit jantung bawaan ini banyak gitu ya. Celakanya hampir setengahnya atau 30%-nya gitu ya itu harus operasi. Nah, penyakit jantung bawaan ini macam-macam. Tadi dokter Charlotte udah cerita tuh dari yang biru sampai yang nggak biru gitu ya. Nah, jadi juga kita harus lihat dulu gitu. Makanya aku sih saranin yang penting deteksi dini dulu deh, datang deh ke dokter Charlotte tuh gitu ya, atau siapa dokter Adityo, atau dokter jantung yang ada gitu ya, untuk deteksi. Misalnya kalau anaknya tadi gejalanya udah mulai dia sesak, kemudian lemes atau biru gitu ya, itu deteksi dini. Nah, sebetulnya kardiak rehabilitasi itu apa sih? Sebetulnya kardiak rehabilitasi itu untuk merehab. Jadi kita tahu tadi kita sempat dikatakan bahwa pasien punya penyakit jantung bawaan biasanya ada tuh kalau pada anak-anak yang membedakan dia dengan orang dewasa. Kan kita selalu bilang tuh guru, kita selalu katakan bahwa anak-anak itu bukan miniatur orang dewasa dong. Betul sekali. Kenapa? Di situ ada komponen tumbuh kembangnya gitu ya. Sepakat ya Dr. Sarut ya. Jadi komponen tumbuh kembangnya. Jadi kita bisa bayangkan misalnya gitu ya, nanti kalau anaknya ini dengan penyakit jantung bawaan, kita nggak early deteksi nih, kita nggak deteksi secara dini, kemudian nggak obatin, ya, apa yang terjadi? Tumbuh kembangnya terganggu, kognisinya terganggu, jadi dia tuh kepintarannya terganggu gitu, sekolah susah, berat badannya nggak naik gitu ya, apa yang terjadi misalnya itu karena apa? Oksigennya kurang gitu ya, bagaimana dia bisa belajar gitu ya, nanti berimpact pada yaitu berimpact pada misalnya ototnya menjadi lebih kecil dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan? Yaitu tadi deteksi dini, obatin. Apakah semua dengan operasi? Tergantung. Kalau misalnya dia kelainan jantung bawaannya besar, ya terpaksa kita harus kerjakan gitu ya. Untuk operasinya gitu ya. Sekarang sentra operasi banyak ya Dokter Charlotte ya. Di Bandung juga bisa, Jakarta, di Harapan Kita, di RSCM misalnya gitu. Nah, kardiak rehabilitasi juga bisa dilakukan pada pasien-pasien yang akan melakukan operasi. Iya. Tapi saya harus katakan bahwa sebagian besar anak-anak yang datang itu untuk rehabilitasi di Harapan Kita adalah setelah operasi gitu ya. Itu sebagian besar seperti itu. Padahal seharusnya nggak, sebelum operasi juga kita bisa lakukan rehabilitasi. Mungkin itu Fajri. Jangan terlalu banyak-banyak nanti. Oke, baik dok. Jadi intinya deteksi dini dulu sehingga kita bisa intervensi bahkan rehabilitasi lebih awal dok. Iya, Maka outcome akan lebih baik dok ya. Betul. Setuju Dokter Ade. Nah, sebenarnya nih, bagaimana menurut Dr. Charlotte tata laksana lah secara umum mengingat pentingnya, kenapa sih penting? Karena gini, walaupun dia tidak biru, tapi dia kan lama-lama bisa jadi pH. Nah, kita harus bahas pH-nya dok, supaya orang juga sadar bahwa sebelum pH, Anda kalau bisa misalnya ditutup, kapan jantung bawaan ini ditutup, kapan dioperasi gitu. Mungkin bisa kita lebih ini dok, perdalam dok. Ya, jadi sebetulnya kalau semua penyakit jantung bawaan biru itu sebetulnya harus segera, harus secepat mungkin dilakukan intervensi ya. Dan rata-rata memang kalau penyakit jantung bawaan biru itu untuk koreksi secara definitif, maksudnya koreksi akhirnya itu adalah jatuhnya ke operasi memang biasanya ya. Ya tadi setuju dengan Dokter Ade.
deteksi dini nomor satu gitu ya. Karena semakin dini kita mengenali, semakin cepat kita bisa intervensi, semakin cepat anak itu bisa mendapatkan jantung yang bersirkulasi secara normal darahnya, dia akan tumbuh kembang dengan baik ya. Mungkin calon-calon presiden berikutnya ya Dokter Ade ya, calon-calon dokter jantung berikutnya bisa kita selamatkan gitu ya. Jadi kalau yang biru itu memang butuh intervensi segera supaya dia bisa tumbuh kembang dengan baik. Nah, yang nggak biru ini biasanya masalahnya adalah terlambat didiagnosis karena itu tadi keluhannya nggak terlalu jelas gitu ya, karena nggak kelihatan biru kayak biasa-biasa aja gitu ya. Padahal yang tidak biru ini intervensinya justru lebih banyak pilihan. Kalau zaman dulu kan semua operasi. Kalau sekarang ini ada intervensi non bedah gitu. Kita melakukan penutupan defek atau bocor jantung itu dengan alat lewat paha ya, perkutaneus. Jadi dengan perkembangan teknologi, bocor itu bisa kita tutup dengan memasukkan alat aja lewat paha, nggak perlu operasi besar dengan membuka dada gitu ya. Tidak perawatan cepat, resiko tindakan juga lebih rendah gitu ya. Anak bisa kembali normal dengan cepat, bahkan semua fungsi-fungsi itu akan kembali normal dengan baik gitu ya. Jadi intinya tadi 7, kenali cepat sehingga kita bisa atasi cepat, anak sehat dengan gerak gitu ya. Nah, kapan harus ditutupnya? Kalau yang tadi yang biru itu kan harus segera ya. Kalau yang nggak biru ini, nah itu memang ada indikasi dan kontraindikasinya harus kita kenali gitu ya. Kalau misalkan dia sudah anaknya udah keluhan jelas ya, kemudian dari pemeriksaan penunjang echo gitu ya, itu udah kelihatan beban jantungnya besar, nah itu harus cepat-cepat dilakukan koreksi atau intervensi seperti itu. Tapi ya itu tadi betul seperti yang tadi Dokter Fajri bilang, ada komplikasi yang harus kita waspadai pada pasien-pasien jantung bawaan yang tidak biru, yaitu hipertensi paru tadi ya. Jangan sampai pasien-pasien yang tidak biru ini mengalami hipertensi paru akibat dari terlambat tutup. Kalau sudah terlambat tutup, udah hipertensi paru, itu udah kadang-kadang pada satu kondisi yang udah nggak bisa ditutup lagi. Karena di kondisi hipertensi paru yang berat, penutupan bocor akan justru berbahaya. Gitu. Emang biasanya umur berapa sih dok harus ditutup? Atau kalau ketemu nih misalnya ASD jantung bocor harus tutup? Nah, kalau di textbook ya, kemudian dari saran-saran dari center-center di luar gitu ya, maju masuk sarankan itu adalah sebelum anak memasuki usia sekolah, itu sekitar usia 4 tahun biasanya itu disarankan gitu ya. Cuman bukan berarti lewat dari 4 tahun itu nggak bisa ditutup ya. Itu tadi kalau belum PH, belum hipertensi paru, kita masih bisa usahakan untuk ditutup. Tapi kalau ditanya kapan timing yang tepat, sebaiknya sebelum anak sekolah. Maksudnya apa? Supaya nanti kalau dia udah sekolah, dia nggak ada masalah lagi, nggak ada gangguan tumbuh kembang gitu ya, nggak ada sering sakit-sakitan sehingga nanti nggak masuk sekolah, daya tangkapnya turun gitu ya, nanti dibully lah sama teman-temannya gitu ya. Nah itu yang ingin kita hindari. Jadi masuk sekolah semua sudah beres, anak sudah sehat. Idealnya seperti itu yang kita inginkan. Baik dok, terima kasih banyak dok. Ini sangat menarik ya, karena isu untuk meningkatkan kesadaran ini menjadi sangat penting. Karena ada yang namanya no turn back ya, jadi nggak ada jalan kembali gitu. Kalau udah irreversible atau tidak bisa kembali, nah ini udah susah gitu, udah operasi juga susah. Nah ini yang ingin saya tanyakan sama Dokter Adem. Dok, bagaimana dok? Apakah ada sebenarnya nih misalnya anak yang nggak bisa dioperasi lagi, itu yang satu, nggak bisa dilakukan intervensi deh, baik minimal intervensi atau dioperasi. Yang kedua, apa rehabilitasinya dok? Ya, terima kasih Fajri. Tadi Dokter Charles cerita banyak gitu ya. Nah, memang tadi salah satu dari audiens kita hari ini tuh dia menderita ASD, tadi aku baca, terus kemudian lambat terdeteksi sehingga timbul PH, dia nggak bisa diapa-apain. Nah, itu juga apa yang bisa kita lakukan? Ya, biasanya gini, nggak usah khawatir. Maksud aku, rehabilitasi itu bisa kita lakukan, baik pada yang dioperasi, dapat tindakan gitu, baik yang open chest ya, operasi terbuka, dada terbuka, ataupun dengan misalnya kita pasang satu alat ya, yang nanti bisa untuk menutup lubang itu gitu misalnya ya, amplatzer atau apa. Nah, yang paling penting adalah satu,
target kita apa? Kardiak rehabilitasi itu sebetulnya ingin membantu pasien. Buat apa? Buat bisa kembali. Kalau dia dewasa atau sudah bekerja, tentunya targetnya adalah supaya dia bisa kembali ke kehidupannya, dia bisa bekerja, terus kemudian bisa aktivitas. Nah, pada anak-anak itu sedikit berbeda. Apa target kita? Satu, kebugarannya kita ingin naikkan gitu ya. Ada namanya kapasitas fungsional. Jadi kebugarannya pasien, kapasitas fisiknya kita perbaiki. Masa ototnya kita kembalikan. Fajri tahu bahwa sebagian besar nih anak-anak yang dengan penyakit jantung bawaan yang terjadi adalah masa ototnya turun gitu ya. Jadi dia untuk bergerak aja susah gitu ya. Itu berpengaruh sekali nanti. Untuk apa? Untuk tumbuh kembangnya. Nah, terus kemudian apa yang bisa kita kerjakan? Di harapan kita melakukan rehabilitasi kardiovaskular itu tidak hanya dokter jantung, tapi ada fisioterapis, ada okupasional terapis juga, ada dokter anak, dokter gizi, psikolognya juga ada. Jadi kita harus komprehensif gitu ya. Kenapa? Karena itu targetnya adalah tumbuh kembang si anak ini gitu dan dikembalikan. Nah, kita punya tahapan kardiak rehabilitasi itu ada namanya fase 1, fase 2 dan fase 3. Fase 1 itu di mana pasien misalnya dia dirawat terus kemudian sampai dia pulang gitu ya, atau dia operasi sampai dia pulang gitu ya. Target kita apa? Satu, kita sebenarnya mobilisasi nih. Pasien misalnya habis operasi, apa yang harus kita lakukan? Satu, posisi gitu ya. Terus kemudian drainase, gimana cara dia nafas, otot nafas supaya dia bisa cepat alat bantu nafasnya dilepas gitu ya. Terus kemudian kita juga kasih latihan. Anak-anak itu biasanya kalau habis operasi keluhan utamanya apa? Sakit gitu ya. Jadi rewel karena nyeri gitu ya. Habis operasi itu sakit sekali gitu. Nah, itu tugas kita, fisioterapis kita, terus kemudian occupational terapis gitu ya, untuk membantu dia. Nah, pada anak-anak uniknya apa? Dia punya orang tua. Orang tua itu kan kadang-kadang overprotective ya, Dr. Charlotte ya. Ya, anak-anak yang punya penyakit jantung bawaan nggak boleh ngapa-ngapain. Akibatnya apa? Lama-lama kapasitas fungsionalnya turun gitu ya, kebugarannya turun, masa ototnya turun gitu. Nah, itu kita harus mulai lagi pelan-pelan gitu ya, dilatih. Kasih dia keberanian untuk mulai berjalan gitu ya. Nah, apakah semua yang kita kasih itu latihan gitu ya? Nah, supaya udah jalan enggak ya? Kalau pada anak-anak kurang dari 5 tahun biasanya suruh dia main aja. Kadang-kadang suruh dia bermain, terus kemudian nanti menggambar segala macam itu supaya dia ada melatih lah gitu kognisinya, geraknya gitu ya. Tapi kalau dia sudah agak dewasa, kita bisa kasih latihan gitu ya. Nah, saat dia sudah pulang kita namanya rehab fase 2, di mana pasien-pasien itu kita ajarin untuk misalnya exercise training namanya, latihan. Berapa kali sih orang punya sakit jantung, oke jantung bawaan maupun sakit jantung yang lain, biasanya kita sarankan 3-5 kali dalam seminggu untuk latihan, namanya exercise training gitu ya. Nah, kita saranin pertama diawasin dulu tuh kalau fase 2-nya. Ya, setelah itu berapa lama sih dok? 30 menit sampai 60 menit aja cukup. Oke. Setelah itu dia latih. Latihannya apa sih? Jalan gitu ya. Kalau udah jalan nanti latihan bebannya boleh ya, supaya ada namanya strength training, kekuatan ototnya kita latih juga gitu ya, kapasitas function dinaikkan. Kalau sudah, nanti kita bisa kombinasi tuh, bisa juga ada namanya home based cardiac rehab fase 3 tuh. Kita latih dulu waktu zaman COVID, kita punya program tuh Fajri. Jadi pasiennya, ini kebetulan anak-anak, dia dari Bengkulu gitu, habis operasi, terus kemudian kita latih, bagus, terus kemudian dia pulang. Tapi dalam supervisi kita. Kan gampang sekarang banyak teknologi ya, bisa pakai WA, pakai ini gitu ya, enak tuh. Jadi akhirnya, tapi dia bagus, akhirnya bisa aktivitas gitu ya. Kalau misalnya ini, kalau yang jantung bawaan, misalnya kayak ASD, VSD, begitu operasi dia jadi orang normal lagi. Tapi gimana mengembalikan tumbuh kembangnya supaya nanti menjadi lebih baik gitu ya. Sehingga dia bisa mengejar nih ketertinggalannya gitu ya. Itu dulu Pak Ji, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup lengkap ya. Jadi ada tahap 1, 2, 3, bagaimana bisa mengembalikan kondisi pasca operasi menjadi lebih bugar dan lebih baik lagi, masa ototnya lebih baik lagi, dan lain sebagainya. Baik, nah berkaitan dengan itu, Dr. Charlotte, sebenarnya kalau misalnya nih, bagaimana tumbuh kembang deh, tumbuh kembang. Saya menarik isu tentang tumbuh kembang. Sementara itu kalau misalnya ada yang ingin bertanya, silahkan komen, nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Tapi sepertinya kita harus habiskan materinya dulu. Jadi bagaimana dok perbedaan tumbuh kembang nih anak dengan penyakit jantung bawaan? Mungkin bisa jadi salah satu clue gitu ya, clue penting lah, yang mana bisa kita deteksi gitu ya kepada anak kita. Oh kalau misalnya sesek nih atau nyusu nangis panjang, kalau misalnya direbahin terus diangkat nggak nangis gitu. Barangkali clue-clue yang sederhana bisa berikan kita pemahaman. Oke, jadi sebetulnya paling apa namanya yang paling penting saya dapat dikeluhkan sama orang tua itu adalah ada badannya kecil gitu ya. Jadi berat badan susah naik gitu ya. Padahal misalkan gini kayak bilang ibunya bilang makanya tanya kok dok gitu, tapi berat badannya nggak naik-naik, nggak tahu kemana itu makanannya gitu ya.
Nah, itu satu ya. Gimana menentukan berat badannya? Sebetulnya KMS ya ada di apa namanya, biasanya kan kalau di puskesmas itu suka ada kartu kemajuan Buku ya, pink, buku pink ya dok? iya kartu kemajuan apa KMS ya dulu, Iya, kartu menuju ya sehat. kartu menuju sehat. Nah iya itu kan udah ada tuh ya panduannya ya, anak umur segini harusnya berat badannya berapa, tinggi badannya berapa gitu ya. Nah itu tuh bagus itu sebetulnya untuk membuat kita sebagai orang tua itu aware gitu ya, perhatian harus kapan kita harus hati-hati nih kalau anak kita selalu berada di bawah garis hijau ya. Nah itu kita harus waspada sebagai orang tua ya, jangan-jangan ada sesuatu yang membuat anak ini tumbuh kembangnya terganggu ya. Namanya tumbuh itu adalah fisik ya, jadi tinggi badan dan berat badan. Yang namanya kembang itu adalah kemampuan non fisik, kayak seperti kalau misalkan dari bayi itu kemampuan tengkurapnya harusnya umur berapa, mengangkat kepala gitu ya, dia duduk, dia berjalan. Nah itu kembangnya. Jadi kalau tumbuhnya terganggu dan kembangnya terganggu, nah itu harus waspada. Jangan anak ini memiliki penyakit jantung bawaan gitu ya. Nah, itu yang paling mudah sebetulnya ya. Nah, kalau yang bayi lebih kecil lagi, misalkan, ya itu tadi ya, gangguan ini, apa namanya tadi, breastfeedingnya ya. Jadi menyusunya sebentar-sebentar gitu ya. Terus dia lebih senang digendong, betul tadi ya, lebih senang digendong. Itu salah satu tanda-tanda gagal jantung gitu ya, karena lung overflow gitu ya. Jadi paru-parunya tuh banyak kaitan karena banyak darah yang melewati daerah yang bocor gitu ya. Sehingga anak itu kalau dibaringkan dia akan sesek, kan nggak bisa dong bayi ngomongnya saya sesek mama gitu ya. Jadi yang ada dia nangis karena dia nggak nyaman gitu ya. Tapi begitu diangkat, nah itu gravitasi membuat berkurang beban jantung kanannya, itu membuat dia lebih nyaman, nangisnya berhenti gitu ya. Itu. Nah, dan satu lagi adalah sering infeksi nafas ya. Jadi sering batuk panas, sebentar-sebentar batuk panas. Anak saya itu sakit-sakitan mulu, batuk panas lagi, baru sembuh, batuk panas lagi, terus kalau udah kena suka lama gitu ya. Nah itu harus waspada juga. Biasanya itu jadi 3 besar ya, gangguan makan ya, tumbuh kembangnya, terus kemudian sering batuk panas ya, dan apa namanya, ya itu tadi, gangguan makan, tumbuh kembang, sama sering batuk panas, infeksi. Itu tanda-tanda yang karakteristik untuk perlu kita curigai adanya penyakit jantung bawaan. Berarti yang batuk pilek mungkin terutama batuk pilek yang sampai sesek kalau kayak pneumonia lah bahasanya dok ya. Ya betul. Jadi bukan batuk pilek sebetulnya ya. Jadi batuk panas. Kalau batuk pilek justru biasanya nggak apa-apa ya. Tapi kalau batuk panas nggak ada pilek, nah itu ya sering batuk panas nah ya biasanya itu infeksi saluran nafas bawah tuh ya yang harus diwaspadai. Ini ada menarik pertanyaan dok tentang PFO. PFO itu adalah, apa itu PFO itu dulu dok? Apa itu PFO? Karena begini dok, kemarin ada sejawat juga yang sudah bahkan lagi fellow dok, gitu, lagi fellow, itu 3 kali TIA dok, jadi 3 kali hampir stroke begitu ya, supaya masyarakat paham. Ternyata di diagnosis kemana-mana tuh gak ketemu dok, gak ketemu. Akhirnya setelah lagi fellow di harapan kita, kebetulan ketemu senior-senior yang udah biasa ngerjain tindakan dan segala, di TEE ketahuan dok, PFO dok. Mungkin bisa kita bahas PFO itu apa dan apakah harus dioperasi dok? Nah, karena ini menarik dok. Oke, jadi sebetulnya PFO itu adalah variasi normal ya. Kalau dibilang normal gimana ya? Jadi waktu kita masih di dalam kandungan ya, seorang bayi itu masih di dalam kandungan ibunya, itu kan tidak bernapas ya bayi itu ya, kan dia berenang-berenang di dalam cairan ketuban gitu ya. Kalau dia bernapas tenggelam dong ya, bisa meninggal. Jadi memang dia jadi napasnya dari mana dong bayi itu kalau masih di dalam kandungan? Itu dari darah ibunya, oksigennya didapat dari darah ibu gitu ya. Nah, karena paru-paru itu belum berfungsi, darah itu berpindah dari jantung kanan ke jantung kiri lewat mana? Salah satunya lewat PFO itu. Jadi ada celah di antara serambi kanan dan kiri yang harusnya kan dindingnya tuh begini ya, tapi dia tuh kan ada 2 lapis. Jadi dia tuh bisa ngebuka gini ya, supaya memindahkan darah dari jantung kanan ke kiri. Nah, itulah yang namanya PFO. Waktu lahir, PFO ini dengan adanya perubahan tekanan di dalam jantung, dia itu lebih banyak posisinya nutup. Jadi nggak kebuka-kebuka
kalau waktu kita di dalam perut kan dia ngebuka memang gitu ya, sering ngebuka. Nah begitu lahir harusnya dia nutup terus gini, nutup terus, dan pada sebagian orang nih permanen, nutup aja terus, nggak ngebuka-buka lagi gitu ya. Nah tapi pada sebagian orang ini masih suka kebuka-kebuka. Nah itulah yang disebut PFO gitu. Dan ini memang dengan perkembangan ilmu sekarang ini diduga sekarang menjadi salah satu penyebab dari patogenic stroke ya, yang udah dicari-cari kemana-mana nggak ada penyebabnya, ada dia nih yang suka ngebuka. Nah itu biasanya kalau udah tapi ini harus dipastikan ya nggak ada penyebab yang lain, bener-bener hanya dia penyebabnya. Nah, dan dengan struktur yang khusus ya, ini ada indikasi untuk menutupnya, dan menutupnya nggak harus dengan operasi sekarang. Laki-laki bisa melakukan intervensi ikutan aja, lewat paha aja, pasang alat, ditambel aja gitu, disumbet gitu ya, kita pasang sumbet, udah ketutup gitu dokter Fajri. Ya, makasih dok. Ini sangat menarik dok. Kenapa? Karena ternyata selain sesak biru, ada juga gejalanya stroke gitu. Ya, Ternyata itu penyakit jantung bawaan juga betul, gitu kan. Betul. Ini sangat menarik. Oke, jadi spektrumnya cukup luas gejalanya, itu yang ingin kita sampaikan. Ya. Oke dok, kita akan kembali ke dokter Ade. Begini dok, terkaitan dengan program rehabilitasi, sebenarnya seberapa efektifkah program rehabilitasi itu? Dan yang kedua, berkaitan dengan itu, sebenarnya ini kalau di RS perifer atau mungkin di puskesmas, apa sih bisa dilakukan dok terkait rehabilitasi jantung, terutama pada anak dengan penyakit jantung bawaan? Oke. Terima kasih Fajri. Kalau ditanya di perifer, terus kemudian apa yang bisa dikerjakan ya. Satu, rehabilitasi jantung itu sebetulnya tidak hanya exercise ya, aku harus katakan tidak hanya olahraga gitu ngasih ke pasien. Cuman ada yang lain gitu ya. Maksudnya yang lain itu adalah tadi, ya kalau pada anak-anak ada tumbuh kembangnya, kalau dewasa ada psikolognya gitu. Bagaimana psikososial anak ini gitu ya. Karena terus terang aja ansietasnya makin tinggi anaknya, jadi depresi kadang-kadang karena penyakit jantung bawaan gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana efektif nggak? Kalau kita lihat nih, Fajri, apa sih kalau dari guideline atau pedoman ya di luar negeri, di Eropa maupun di Indonesia, kalau pada dewasa sebetulnya rekomendasi untuk ada rehabilitasi itu apa sih gitu ya, rekomendasinya kelas 1. Artinya kalau muslim bilang ini hukumnya wajib gitu ya. Hukum wajib dia kelas A gitu ya, artinya apa, bahwa banyak penelitiannya pada dewasa. Nah tapi memang pada anak-anak itu rekomendasinya kelas C, artinya bahwa ini adalah expert opinion, jadi para ahli berkumpul terus kemudian dia nanti menyebutkan oke deh, kadek rehabilitasi itu banyak manfaatnya. Orang takut nih kalau pasien penyakit jantung bawaan kalau disuruh olahraga nanti bahaya nggak dok? Ternyata ya dari penelitian sebagian besar ya kegawatan jantung itu justru timbul pada saat anak itu pada saat tidak aktivitas, 60%-nya. Pada saat dia aktivitas cuma 10%, artinya bahwa rehabilitasi yang di dalamnya ada exercise training itu sangat bermanfaat gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan di misalnya di puskesmas atau primary care gitu? Kita anggap sederhana. Nah, exercise training adalah salah satu komponen dari kardiak rehabilitasi. Bagaimana kita memberikan persiapan latihan ya pada pasien baik itu dewasa maupun anak-anak agar apa? Supaya nanti dia kapasitas fungsionalnya, kemampuan fisik, kebugarannya bagus. Masa ototnya juga baik gitu ya, nggak jadi atrofi atau mengecil gitu, bahkan dia nggak bisa jalan tuh anak-anak gitu ya. Nah, jadi persiapan latihan itu mudah. Jadi rumusnya FIT, frekuensi, intensity, time, dan type gitu ya, FITT. Frekuensinya berapa kali? Tadi saya cerita. Kalau kita mau latihan atau exercise training itu cuman 3-5 kali per minggu. Oke. Nah, berapa lama sih? 30 menit sampai 1 jam. Pemanasannya berapa? 10 menit gitu ya. Pemanasan dan pendinginannya. Paling gampang apa sih? Suruh pasiennya jalan. Nah, aku selalu mengajarkan ke pasien kadang-kadang untuk pasien-pasien, terutama nggak hanya penyakit jantung bawaan, pasien gagal jantung gitu ya. Coba deh jalan aja deh. Kalau nggak naik sepeda boleh. Raba nadinya. Ya, waktu dia berdiri nadinya berapa, naikkan 10 beat ya, naikkan 10 denyut per menit gitu ya. Misal tadinya 70 jadi 80 gitu, atau 90 jadi 80 jadi 90 gitu ya. Maksimal sampai 20 denyut per menit tambahannya. Suruh dia jalan. Nah, terus kemudian pada anak-anak yang udah bisa menerima perintah gitu ya, oke, kasih dia latihan deh. Makin lama jalannya makin jauh, pelan-pelan aja. Yang penting sesuai kemampuannya dia. Tapi yang paling penting ada namanya kontraindikasi. Kita nggak boleh tuh kasih orang ini untuk latihan atau dia olahraga pada kasus apa. Tadi udah disebutkan, misalnya pasiennya dengan sianotik yang berat atau biru yang berat. Misalnya saturasi
60 gitu, jangan dikasih suruh olahraga gitu ya. Atau nanti misalnya pH gitu ya, hipertensi pulmoner yang berat gitu. Maksudnya pH berat itu nggak boleh, itu kontraindikasi untuk dikasih olahraga. Jadi ingat bahwa dengan olahraga itu memperbaiki kapasitas fungsional, kualitas hidup pasiennya, iya. Tapi kita harus perhatikan ada kontraindikasinya. Misalnya pasien kena infeksi tuh jantungnya miokarditis, ya nggak boleh olahraga dulu dia, sembuhkan dulu baru olahraga. Artinya bahwa apa? Bahwa nanti olahraga yang kita berikan itu harus terukur, kemudian harus dalam pengawasan dulu nih, gitu. Itu paling mudah. Jadi kalau toh misalnya ada penyakit jantung bawaan, kita harus tahu dulu tuh penyakit jantung bawaannya tipenya yang apa yang bisa kita kerjakan, aman nggak sih kita berikan latihan, gitu ya. Karena latihan itu macam-macam, bisa dia aerobik atau resisten itu pakai beban gitu, bisa gitu, strength training namanya. Nah kalau misalnya aerobik bisa aja jalan, bisa aja naik sepeda gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan, sangat sederhana gitu ya. Jadi bisa dilakukan di mana aja sebetulnya. Itu Pak Jiri. Baik, terima kasih banyak Dokter Adem. Komentar, ya. Dokter Fajri boleh? Nah, Monggo Dokter Charlotte. Saya sangat berterima kasih nih Dokter Ade sama program rehab ini ya, karena saya pengalaman pribadi nih, saya punya pasien ya, ASD kecil tapi dia dengan PH, itu ternyata dia ada masalah paru juga Dokter Ade. Nah itu udah dengan optimal PAH terapi gitu ya, itu datang ke saya tuh pertama kali dengan kursi roda selalu sama suaminya ya. Nah kemudian saya bujuk untuk ikut program rehab gitu ya, dan dia nurut gitu ya, mau ya. Alhamdulillah Dok, ke saya berapa bulan kemudian setelah ikut program rehab itu sehat, seger, bisa kerja lagi, dia guru. Alhamdulillah senang banget. Dan itu ya maksudnya bukti benar bahwa program rehab yang baik, yang tepat gitu ya, yang dibimbing oleh ahlinya itu sangat-sangat membantu kualitas hidup pasien jantung bawaan. Setuju banget Dokter. Banyak kasus-kasus kita ya, nggak hanya pasien kongenital, pasien gagal jantung juga gitu ya. Itu mendapat manfaat yang lebih gitu jadi kardiak rehabilitasi gitu ya. Betul. Kadang-kadang pasien saya juga bingung nih, masa sih Dok gitu bisa menaikkan ini, saya bisa seger lagi. Coba aja bisa gitu. Dan terbukti gitu ya. Jadi memang kita harus bergandengan tangan, ini nggak bisa cuma satu bidang saja yang menangani satu penyakit gitu. Jadi kita harus kolaborasi, semuanya harus kita ini ya Dokter Ade, harus kita tata gitu ya, supaya pasien ini bukan hanya masalah jantungnya aja selesai. Kalau selesai tapi dia nggak bugar juga buat apa gitu ya. Jadi memang harus sangat bantuan kardiak rehab gitu untuk membantu pasien bisa kembali beraktivitas seperti biasa gitu. Baik Dokter, terima kasih banyak Dok. Itu penting sekali Dok, betul. Jadi memang tidak hanya melulu tentang obat itu penting memang. Tapi bagaimana program lain, ada social support, kemudian ada rehabilitation support dan lain sebagainya. Ini berkolaborasi berbagai bidang sehingga kita bisa menangani pasien itu lebih paripurna lagi begitu Dok ya? Ya, betul, setuju. Baik, kemudian ini kita ke sesi pertanyaan Dok, nanti menarik pertanyaannya. Ini susah sekali, apa yang dimaksud dengan Criss cross heart? Oh, susah. Singkat aja Dok. Rumit, intinya apa gitu? Ya, Criss cross heart itu sebetulnya sih perubahan anatomi ya, perubahan anatomi jantung yang dia itu jadi nyilang gitu ya. Bentuknya itu jadi kan kalau yang normal itu kan bentuknya berdampingan begini ya, jantung kanan serambi kanan dengan bilik kanan, serambi kiri dengan bilik kiri, dia berdampingan seperti ini gitu ya. Tapi kalau criss cross dia begini nih, gitu bentuknya. Sebetulnya selama dia maksudnya nyambungnya tetap jadi serambi kanan ke bilik kanan, serambi kiri ke bilik kiri, kemudian yang dari jantung kanan keluar ke paru, yang dari bilik kiri keluar ke pembuluh darah seluruh tubuh, itu sih nggak masalah gitu ya. Mau jantungnya ada di kanan kek, mau jantungnya criss cross kek, kalau dia hubungannya itu normal, sebetulnya nggak masalah gitu. Jadi bukan criss cross-nya sebetulnya yang membuat masalah, tapi hubungan antara ruang-ruang jantung dan pembuluh darahnya yang apabila terganggu, kebalik-kebalik atau ada bolong-bolong, itu yang bikin masalah. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dok tentang criss cross heart ya. Oke, baik, selanjutnya ada yang bertanya lagi. Ini ada yang udah pasien operasi ASD. Jadi ASD kan ada lubang gitu di antara atrium jantung.
tapi kok kadang masih nyeri dan masih sesak dok. Nah saya pengen ada sudut pandang dari dokter Charlotte dan ada dokter Ade. Bagaimana dok rehabnya pasca operasi begitu? Kemudian bagaimana dok? Kok masih sesak dok? Apa intinya? Intinya cepet aja dok, karena kita ada banyak pertanyaan menarik nih. Oh, oke. Jadi mungkin harus dilihat dulu ya sebelum dioperasi apakah ada tekanan paru yang tinggi gitu ya. Nah mungkin kadang-kadang sudah dioperasi tekanan parunya masih ada sisa nih, masih ada yang tinggi, itu bisa dari situ. Atau kadang-kadang pasien juga yang seperti dokter Ade katakan tadi, mungkin karena habis operasi belum masih takut-takut ya dokter Ade ya untuk bergerak gitu, sehingga dia kadang-kadang subjektif ngerasa kayak sesek gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebab. Mungkin ada masukan lagi dari dokter Ade dok? Iya betul sekali ya. Memang betul apa yang dikatakan Dr. Charlotte. Jadi kita lihat jangan-jangan obatnya belum optimal. Kita bisa optimalkan misalnya pada pasien-pasien PH gitu, ASD dengan PH gitu ya. Nah terus kemudian memang direhabilitasi tadi. Jadi kalau pasien-pasien habis operasi itu tadi yang paling sering tuh dia takut karena nyeri ya. Dia tahu katanya dadanya dibuka gitu ya. Terus pasti itu pegel, depan belakang sakit gitu ya. Jadi kalau operasi jantung tuh operasi besar gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan adalah melatih ya. Di samping kita berikan anti nyeri, kemudian kalau dia misalnya nyeri yang menyebabkan menjadi sesak, jadi kita akan latih. Ada namanya respirasi training, menguatkan otot nafas, terus kemudian kita kasih jalan gitu ya, sehingga nanti dia menjadi lebih baik, bahkan fisioterapi bisa gitu ya. Itu yang kita bisa kerjakan bisa untuk sesaknya. Nah, bisa juga kita lihat apakah sesaknya ini karena sebab yang lain gitu ya, bisa apa? Nanti ada komorbid yang lain yang kita bisa lihat gitu. Nanti kita bisa obati misalnya apakah ada infeksi, apakah ada gagal jantung gitu ya. Dan itu juga bisa sama-sama diobati. Jadi kalau kita seperti ini memang harus komprehensif ya, Dr. Charlotte ya. Kadang-kadang pasien itu juga tuh datang dengan nafas aja takut dia, tarik nafas takut, batuk aja takut gitu ya. Sampai akhirnya kalau direhab kita ajarin gimana sih cara batuknya, gimana sih cara bangun dari tempat tidur. Itu ternyata hal penting gitu ya. Pada anak-anak kadang simpel aja. Tapi penting ya, Betul sekali gitu ya. Itu sakit banget memang. Oke, itu kali. Betul dok, sepakat dok. Terima kasih banyak dok. Saya juga pernah dapat pasien dok ya, jadi susah sesak gitu ya, desaturasi, post op, ternyata masalah slam dok. Jadi slamnya disedot gitu selesai urusannya. Saturasi 90 ke atas. Jadi memang kesannya sepele gitu. Betul dok, betul efektif. Jadi memang kesannya rehabilitasi ini menjadi hal apa sih? Padahal ini salah satu hal yang krusial juga gitu ya. Tidak melulu tentang pisau dipotong, tidak melulu tentang mungkin hal-hal yang invasif begitu, yang aneh-aneh begitu ya. Tapi bagaimana rehabilitasi, mengeluarkan dahak, bernafas, pola nafas, berjalan, bagaimana tahap bertahap, itu yang penting juga jangan kita lupakan. Oke. Baik, ada juga nih yang menarik pertanyaan nih dok. Dok, izin bertanya, sepertinya kasus PJB memang kasus PJB TOF ya, tetralogi ovalo, itu jarang ya dok? Atau memang underdiagnos dok? Apakah yang dapat menyebabkan seseorang bayi ini menderita TOF dok? Yang mungkin tentang tetralogi ovalo boleh dok, singkat aja dok. Oke, jadi kalau berdasarkan statistik gitu ya, memang penyakit jantung bawaan yang paling banyak itu kalau digabung antara yang biru dan tidak biru, yang paling banyak itu tentu saja yang tidak biru ya, yang tidak biru dan jenisnya adalah ASD yang paling banyak di Indonesia ya. Sementara kalau kita breakdown lagi antara yang biru dan tidak biru, yang paling banyak di yang tidak biru ini adalah tetralogi Fallot memang ya. Jadi tetralogi Fallot ini adalah penyakit jantung bawaan biru yang paling banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan yang tidak biru, ya dia jadinya sedikit memang angka kejadiannya. Penyebabnya apa? Sampai sekarang ini secara umum penyakit jantung bawaan itu tidak ada penyebab pastinya yang diketahui. Misalkan, oh ibunya kebanyakan makan Indomie, oh karena kebanyakan apa gitu ya, misalkan nggak ada gitu ya. Jadi disebutkan dalam textbook itu semuanya itu multifaktorial. Apa saja? Bisa karena ibunya punya penyakit misalkan diabetes, atau ibunya mengkonsumsi obat-obatan tertentu selama hamil, bisa infeksi seperti rubella atau toksoplasma gitu. Jadi perubahan genetik pada bayi, jadi macam-macam dan disebutnya multifaktorial. Tidak ada satu textbook pun atau literatur yang mengatakan penyakit jantung bawaan ini disebabkan oleh ini. Itu sampai saat ini belum ada gitu. Baik dok, mungkin kita bisa mempelajari dari tadi dokter bilang infeksi, mungkin ya ibu hamil kalau memang sebelumnya udah punya riwayat penyakit bawaan boleh dicek TORCH ya dok ya, TORCH. Atau bagi yang berprogram boleh dicek TORCH, atau mungkin ada obat-obatan tertentu seperti obat jerawat dan sebagainya, katanya sih yang mengandung asam retinoat juga bisa menyebabkan gangguan pada hamil. Mungkin itu bisa kita perhatikan. Harus hati-hati saat hamil mengkonsumsi obat tertentu atau terpapar oleh zat-zat tertentu seperti timbal dan sebagainya. Betul. Oke, baik. Ada lagi nih pertanyaan nih dok.
Dok mau bertanya, apakah kalau PJB baru ketahuan sesudah dewasa bisa sembuh nggak? Dan perempuan dengan PJB apakah bisa hamil? Oh ini menarik dok. Nah, tadi itu ya, bahwa dengan kemajuan teknologi ya, sekarang itu penyakit jantung bawaan itu bisa kita koreksi dengan dua cara ya, yang dengan operasi dan non operasi. Tadi tergantung penyakit jantung bawaannya apa gitu ya. Nah, lagi-lagi udah dewasa bisa sembuh nggak? Lagi-lagi tergantung penyakit jantung bawaannya apa dulu nih gitu ya. Kalau misalkan dia yang tidak biru, biasanya dengan kemajuan teknologi, obat ya, itu bisa, jangan khawatir. Asal cepat aja dulu. Yang penting kita tahu dulu nih, yang jenis yang mana dulu nih, supaya kita bisa menentukan terapi yang baiknya apa gitu ya. Kemudian bisa hamil nggak? Nah, ini nanti tergantung juga dari jenis penyakit jantung bawaannya dan komplikasinya. Biasanya kalau penyakit jantung bawaan yang biru ya, itu kalau belum dikoreksi memang tidak disarankan. Kenapa? Karena dengan saturasi yang rendah untuk ibunya saja itu biasanya udah ngap-ngapan gitu ya, ibunya aja udah kekurangan oksigen, apalagi kalau dia hamil. Resiko memiliki anak dengan berat badan lahir rendah ya, dengan anak juga dengan resiko penyakit jantung bawaan itu akan lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi memang pada pasien yang masuk penyakit jantung bawaan yang biru tidak disarankan untuk hamil sebelum dioperasi. Gunanya apa? Untuk mempersiapkan ibu dengan kehamilannya, karena hamil itu adalah beban buat ibu ya, volume darah bisa naik 2 kali lipat gitu ya, apalagi mendekati kehamilan, jadi kasihan ibunya gitu. Nah kalau misalkan yang tidak biru gimana? Nah tidak biru kalau belum sampai ke hipertensi paru, kalau sudah sampai ke hipertensi paru itu kontraindikasi, nggak boleh hamil. Apa tujuannya? Karena angka kematiannya berdasarkan penelitian, angka kematian pada ibu hamil dengan hipertensi paru itu cukup tinggi. Jadi kita ingin menghindari itu, makanya pasien dengan hipertensi paru itu dilarang hamil. Kalau yang nggak hipertensi paru gimana? Cepat-cepat koreksi, cepat-cepat tutup, nanti silakan hamil. Gitu. Nah, saya ingin bertanya sama Dokter Adem. Sebenarnya ada nggak sih dok, misalnya senam-senam tertentu pada ibu dengan PJB yang lagi hamil atau menjelang hamil dok? Ada nggak senam atau penting hal-hal dok. yang sifatnya preventif dok? Benar. Barangkali ada dok, yoga gitu atau apa? Iya dok. Sebetulnya gini ya, tadi tuh menarik tuh pertanyaan dengan ibu hamil ya, kalau ibu PJB bisa hamil atau enggak ya. Nah, kita tuh kebiasaan di Indonesia memang nggak ada premarital screening ya, harusnya ada ya dokter Charlotte ya, untuk mereka-mereka yang sudah punya penyakit jantung bawaan. Kalau menikah tuh konseling dulu deh, tanya deh sama dokter jantungnya, dokter kebidanannya untuk program itu ya. Nah, untuk masalah senam ini menarik ya. Sebetulnya nggak ada khusus senam apa yang bisa dikerjakan untuk ibu-ibu hamil gitu. Ibu-ibu yang penyakit jantung bawaan atau anak segala macam gitu ya. Tapi yang ditekankan di sini adalah latihannya. Latihan itu bisa aerobik, bisa resisten gitu ya. Kalau resisten itu dengan beban gitu. Bagaimana kita menjaga otot itu supaya masanya tetap ada gitu ya. Contohnya gini deh. Misalnya pada pasien yang tadi cerita tentang pasien misalnya habis operasi Fontan gitu ya. Itu apa sih olahraganya? Kita sarankan, oke, kamu naik sepeda aja deh pasiennya gitu. Supaya apa? Supaya nanti ada, jadi aliran darah yang kembali dari kaki ke jantung itu menjadi lebih tinggi. Ada pusatilnya. Ternyata otot itu bisa sebagai pompa tuh. Jadi lebih baik gitu ya untuk pasien-pasien dengan misalnya pasca operasi Fontan gitu. Itu berikut itu dengan yang lain gitu ya. Artinya apa? Yang penting olahraganya gitu ya. Nanti kita lihat ukurannya apa sih tadi? Itu dari nadinya atau jarak tempuhnya. Jadi kalau untuk misalnya nanti Bapak Ibu atau anak-anak yang punya sakit jantung bawaan, satu, jangan terlalu protektif gitu ya. Ini anaknya nggak boleh di ngapa-ngapain, pokoknya tidur aja. Justru itu nggak bagus gitu. Kapasitas fungsionalnya turun, massa ototnya turun. Nanti akhirnya apa? Nanti kognisinya juga akan turun gitu ya. Pasti dia semangat, coba dilatihan, datang ke dokter deh. Kalau perlu main ke tempat rehab kita, nanti kita ajak main gitu ya. Hal sederhana kadang-kadang itu sangat berarti untuk orang tua tuh, Fajri. Kadang-kadang kita ajarin pakai sepatu aja, bapak ibunya seneng banget gitu. Atau pakai baju aja udah seneng banget gitu ya. Artinya bahwa yang tadinya nggak bisa apa-apa. Banyak kasus kita di mana anak-anak itu habis operasi penyakit jantung bawaan, dia menjadi lebih baik, apalagi tadi tetralogi ovalo gitu ya. Kalau habis operasi dia udah nggak biru lagi tuh. Dia bisa main lagi sama teman-temannya di sekolah gitu kan. Itu penting sekali. Jadi aku sih sebagai dokter jantung, kita berharap sekali bahwa masyarakat pengetahuannya menjadi lebih baik tentang penyakit jantung bawaan, sehingga apa, deteksi dininya itu loh, kalau ada apa keluhan datang deh ke dokter jantung. Udah banyak ya dokter Charlotte, kita ada 1.600 dokter jantung, ditambah Fajri nanti jadi lebih banyak lagi, dan mereka semua bisa untuk mendeteksi nanti atau mendiagnosis penyakit jantung bawaan. Silakan datang gitu ya.
Promosi ini boleh dong. Oh, iya. Setuju. Oh iya, mantap. Baik, saya ingin nyapa dulu nih dok. Jadi ada ternyata, halo malam dokter, saya pejuang PJB Bos of ASD Closure. Pernah dioperasi Desember 2021, namanya Fauza Rizky ya. Halo. Halo. Ini menarik dok, karena kemarin juga ada yang spontan Iya. juga ternyata bisa menjalani PPDS anak dok. Saya juga nggak nyangka ada PPDS anak di Undip. Padahal, iya, luar biasa sekali. Tuh benar kan saya bilang ya dok ya, bahwa calon-calon spesialis jantung berikutnya siapa tahu yang kita sepakatkan kalau cepat dan cepat di terapi ya dok. Sepakat betul. Dan ada yang pos spontan juga, ada yang hamil juga dok, saya dengar waktu itu ya. Yang bisa hamil juga itu di Indonesia. Baik dok, selanjutnya nih ada yang nanya lagi dok. Saya sudah memasang AMFO tahun 2007, tapi detak jantung saya lebih dari 100. Saya tidak disarankan rehabilitasi. Apakah ada efeknya bila tidak direhabilitasi? Jadi pas AMFO nadinya cepat dok. Bagaimana nih kira-kira manajemennya dok? Singkat aja dok. Kenapa bisa kayak gitu? Terima kasih ya. Jadi gini, kita bicara tentang kalau misalnya kita tahu ya kalau misalnya pada atlet itu cenderung nadinya rendah. Kenapa? Parasimpatisnya bagus. Jadi makin bugar dia nadinya biasanya lebih rendah. Nah, pada pasien AMFO kita harus periksa nanti. Aku saran sih untuk periksa dulu nih ke dokter jantungnya. Apakah ada masalah nggak misalnya post AMFO, apakah ada pH, terus kemudian apakah ada gagal jantung sebelumnya gitu ya. Atau ada sesuatu yang lain dari hasil operasinya. Kalau enggak, dokternya bisa kasih obat nih bagaimana kita menurunkan heart rate gitu ya. Atau kita lihat ada faktor lain nggak, misalnya secara hormonal, apakah tiroidnya naik tinggi atau enggak, hipertiroid misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian mulai dengan olahraga. Oke, kita tahu bahwa nadi normal itu antara misalnya 50 sampai 100 gitu ya. Kita tahu di atas itu dia kita bilang takikardi gitu, nadinya berlebih. Tapi ingat kalau orang olahraga nadinya akan naik, itu respon normal sebetulnya. Tapi begitu nanti kita berhenti olahraga dia akan turun dengan sendirinya. Nadi tensi akan naik pada saat olahraga terus kemudian turun. Nah, bukannya tidak boleh olahraga tapi coba kontrol dulu, nanti dokter jantungnya akan periksa misalnya, kemudian nanti biasanya bisa meresepkan latihan. Kira-kira apa mungkin ada obat yang harus ditambahkan gitu ya. Mulai dengan latihan ringan, jalan aja sedikit gitu ya, terus kemudian kita lihat nadinya. Sekarang banyak tuh ada jam-jam yang bisa mendeteksi heart rate ya. Jadi intensitas itu dari FITT itu, frequency intensity time type itu adalah paling mudah dengan nadi. Pakai di jam tangannya. Kadang-kadang kita kalau orang normal kan tahu ya, heart rate maksimal kita kalau olahraga adalah 220 dikurangin usia, dapat deh itu. Tapi 85% aja itu udah optimal sebetulnya. Nah, pada pasien-pasien congenital heart disease biasanya kita kasih yang moderate intensity. Ya, yang nggak terlalu tinggi nih, mungkin nggak di 85%, tapi 60 sampai 70% aja dari target maksimalnya itu cukup gitu. Atau naikkan 10 sampai 20 itu cukup gitu ya. Yang penting apa ada mulai olahraga. Jangan terlalu takut gitu untuk exercise. Pergi ke dokternya, lihat kalau tidak ada kelainan, misalnya kita bisa mulai exercise dengan bimbingan boleh, nanti datang ke kardiak rehabilitasi dimanapun itu, gitu, atau ke dokter jantung, nanti kita bisa berikan saran apa olahraga yang cocok untuk ibu atau bapak tadi. Itu mungkin Pak Cid. Terima kasih. Makasih banyak dokter, Masya Allah saya merasa sangat penuh daging dok diskusi kita malam hari ini dok ya, luar biasa sekali. Saya senang berbicara dengan dagingnya banyak ya? Orang pintar ya, banyak dagingnya dok, luar biasa. Nah, Oke, baik. Selanjutnya ada isu menarik lagi dok. Saya ingin mengangkat isu tentang imunisasi pada PJB. Kira-kira nih, apakah imunisasi misalnya pneumonia, imunisasi yang lain-lain gitu ya, itu dapat mengurangi mortalitas atau kesakitan pada penderita PJB dok? Ya, mungkin saya nih ya dok ya, yang jawab nih ya. Ya, boleh dok, boleh dok. Jadi, apa namanya ya, justru nih banyak nih ibu-ibu yang apa nih masa COVID aja ya dok ya. Saya tuh sering dibilang sama pasien tuh, dok minta surat keterangan apa untuk vaksin? Oh untuk divaksin? Oh ya bukan dok, supaya jangan divaksin loh. Kenapa jangan divaksin? Loh, anak saya kan JB dok. Jadi nanti takut ada apa-apa gitu. Nah itu salah ya. Justru pasien dengan penyakit jantung bawaan ini justru memerlukan proteksi dari vaksin itu yang lebih tinggi gitu ya. Jadi justru mereka ini menjadi prioritas untuk mendapatkan perlindungan dari imunisasi atau vaksin selama saat akan dilakukan itu tidak ada kontraindikasi gitu ya. Misalkan memang lagi panas, lagi demam gitu ya, itu memang nggak boleh ya. Tapi kalau misalkan anak lagi sehat, justru kayak vaksinasi atau imunisasi influenza, pneumonia, COVID itu juga justru harus menjadi prioritas pada pasien dengan penyakit jantung bawaan karena mereka rentan terhadap infeksi. Jadi justru mereka berhak
atau harus lebih diutamakan untuk mendapatkan perlindungan tersebut selama tidak ada kontraindikasi. Jadi sebelum melakukan vaksin, konsultasi dulu sama dokter jantungnya dengan dokter anaknya gitu. Baik, jadi sebisa mungkin kalau memang vaksin itu indikasi dan bisa dilakukan, sebaiknya dilakukan. Betul. Karena vaksin sudah terbukti aman, mengurangi berbagai penyakitnya tergantung vaksinnya apa begitu kan, Betul. Memang resiko penyakitnya. side effect dari vaksin itu akan tetap ada gitu ya. Dan tapi side effect vaksin itu bukan karena dia punya PJB, bahkan kita juga yang normal bisa kena side effect itu gitu ya. Jadi side effect itu bukan karena dia punya PJB. Sama aja, tapi efek perlindungan dia lebih butuh. Jadi kalau membandingkan risk and benefit gimana? Lebih banyak benefitnya daripada risknya. Risknya kita sama-sama nanggung gitu benefitnya, tapi buat mereka akan jauh lebih tinggi gitu, Dokter Fajri. Baik, terima kasih banyak dok. Mungkin singkat aja dok, nih pertanyaannya ngulang sih, cuman secara umum, kenapa anak PJB itu mudah demam? Kenapa mudah demam? Nah, biasanya pasien-pasien anak yang mudah demam ya batuk panas ini biasanya pada pasien dengan penyakit jantung bawaan tidak biru yang punya defek yang cukup besar biasanya yang bocornya cukup besar ASD atau VSD atau PDA ya. Jadi aliran darah itu kan dari jantung kanan itu akan masuk ke paru-paru. Ya, harusnya darah dari jantung kanan itu misalkan 10 gitu ya. Nanti masuk ke paru-paru dicuci 10 darah kotornya. Nanti masuk ke jantung kiri yang sudah bersih juga harusnya 10 gitu ya. Nah, tapi dengan adanya bocor, jadi yang masuk jantung kanan 10, terus masuk ke paru 10, nanti dari jantung kiri masuk lagi dia ke jantung kanan. Akhirnya jantung kanannya nerima lama-lama parunya lama-lama nerimanya tambah banyak. Jadi istilahnya paru-parunya banjir gitu lah ya. Lembab atau banjir kelebihan beban sehingga dia menjadi area yang disenengin sama kuman gitu. Jadi dia mudah sekali kena infeksi. Itulah penyebabnya. Baik dok, terima kasih banyak dok. Jadi memang intinya parunya kebanjiran. Ya. Jadi dia mudah terinfeksi. Itu intinya. Ya. Baik. Dok, ini ada juga nih dok. Ini pertanyaannya susah sih menurut saya. Post-op air severe karena bikuspid valve. Kayaknya ini pasien dok, banyak pasien ingin konsultasi sepertinya ya. Cuman mungkin waktu kita terbatas. Kita mungkin punya waktu sekitar 5-7 menit ya. Nggak banyak juga. Saya pilihkan lagi yang menarik. Mungkin ini dok, apakah bagaimana pengobatan jantung pada pasien dengan Marfan? Belum kita angkat Marfan. Mungkin dokter Adam bisa dok secara singkat ya dok, Marfan itu apa dan apa yang harus kita awasi dari itu dok? Kita kenali dari sindrom ya, Marfan sindrom ya, dok. ya. Dimana suatu keadaan biasanya paling banyak itu adalah nanti misalnya tangannya agak jari-jarinya agak panjang gitu ya. Jadi berkaitan nanti dengan ada gangguan nanti yang paling sering itu biasanya pada orang dewasa ya misalnya nanti untuk aneurisma aorta gitu ya, Marfan sindrom itu biasanya. Dan itu deteksi dini lebih penting ya. Memang agak susah gitu ya, tapi kita harus deteksi dini, nanti bisa ke dokter jantung, nanti mereka akan lakukan misalnya ehokardiografi atau CT scan untuk lihat ada nggak kelainan jantung gitu ya, pembuluh darah yang berkaitan dengan kelainan ini gitu ya. Itu yang nanti diobatin. Artinya apa? Bahwa kalau kita bicara tentang sakit jantung, memang tidak selalu hanya jantungnya ya. Jadi nanti Fajri, kamu belajar jantung 5 tahun ngapain aja gitu ya. Ternyata jantung itu banyak gitu ya. Ada penyakit jantung bawaan, ada gangguan irama jantung, ada gagal jantung gitu, ada penyakit jantung koroner gitu ya. Dan itu semua ada. Kadang-kadang berhubungan dengan penyakit lain yang kita tadinya nggak tahu gitu, tiba-tiba muncul gitu ya. Jadi menurut aku nggak usah khawatir. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ada keluhan sesak nafas, jadi orang tuh biasanya kadang-kadang datang ke emergency ya Pak Juri, keluhannya sesak nafas, terus kemudian nyeri dada, berdebar-debar, kadang pingsan gitu tadi tuh saya. Terus kemudian biru gitu ya, itu juga harus kita periksa. Intinya bahwa karena misalnya gini, kalau penyakit jantung bawaan misalnya pada paling sering itu Down syndrome ya, Dr. Charlotte ya. Itu biasanya betul. Ada kelainan jantung bawaan nih gitu ya, sindrom ini gitu ya. Paling sering misalnya ASD, VSD, bahkan CAVSD tadi saya lihat ada namanya CAVSD gitu, di mana ada lubang nih antara serambi kanan dan kiri ataupun bilik kanan dan kiri gitu ya. Jadi jantung ini sebetulnya pompa gitu ya. Dipompa darah ke seluruh tubuh gitu ya. Dia satu struktur gitu. Jadi bayangkan kalau penyakit jantung bawaan itu ada kelainan apa? Bisa karena
karena ada sumbatan atau ada lubang nih antara ruangan jantungnya. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya rumah belum jadi, pintunya nggak bisa ngebuka gitu ya, terus kemudian dindingnya bolong, apa yang harus kita kerjakannya? Diperbaiki gitu. Salah satunya tadi Dr. Charlotte bilang bisa operasi, bisa dengan kateterisasi gitu ya. Yang pasti deteksi dini ya, Dr. Charlotte, kita sepakatnya kita kerjasama nih, dokter jantung, dokter anak, dokter umumnya gitu ya. Mungkin itu harus sama-sama deh. Karena masalah penyakit jantung bawaan ini besar gitu ya. Kemarin kita baru dikasih tahu sama Pak Menteri, tentu salah satu masalah yang besar adalah penyakit jantung bawaan yang ada pada anak-anak kita gitu ya di masyarakat Indonesia. Sehingga kita butuh nih dokter seperti dokter Charlotte yang baru ya. Karena dokter jantung anak baru sedikit ya, singkat saya baru 200 orang gitu di Indonesia gitu ya. Itu masih sedikit sekali gitu ya. Tapi dokter jantung juga ada, dokter anak ada. Jadi silahkan datang untuk dideteksi gitu. Baik, terima kasih banyak dok. Ini banyak juga pertanyaan, tapi menurut saya ada, mohon maaf sebelumnya kalau kita nggak bisa jawab. Saya nggak expect ternyata pertanyaannya banyak banget dok. Ini mungkin 20-an lebih ada ya. Waktu kita kan terbatas. Tapi ada isu yang belum kita angkat dok. Isu tentang gigi bolong. Jadi bagaimana nih, ini tentang petisan sih 9 bulan yang lalu, bagaimana gigi bolong. Jadi saya pengen ngangkat isu IE atau isu infeksi di jantung pada pasien PJB. Mungkin singkat saja dok. Bagaimana menjaga kebersihan diri dari gigi, mungkin lubang-lubang yang lain, bagaimana dok? Supaya nggak terinfeksi nih jantung kita. Ya, memang ini pertanyaan yang paling juga sering ditanyakan sama pasien saya begitu saya suruh ke dokter gigi ya, loh apa hubungannya dok penyakit jantung bawaan dengan gigi gitu ya. Jadi memang berdasarkan penelitian itu dengan adanya bocor pada jantung atau kelainan struktur pada jantung itu akan menyebabkan gangguan aliran darah, turbulensi namanya, saling bertabrakan lah segala macam. Nah ini menyebabkan lapisan dalam dari jantung ini ya, dinding dalamnya ini akan tidak semulus dan tidak sesempurna pasien yang tidak punya jantung bawaan gitu ya. Sehingga apabila ada kuman di dalam darah itu akan mudah menempel di area yang tadi tidak sempurna itu lapisannya. Dan berdasarkan penelitian, kuman yang paling sering menempel di situ menyebabkan infeksi di dalam jantung itu asalnya dari rongga mulut ya, dari gigi. Makanya pada pasien-pasien jantung bawaan ini sangat kita rekomendasikan untuk merawat kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut ya. Dengan cara apa? Mulai dari sederhana sih sebetulnya sikat gigi ya. Sikat gigi minimal 2 kali sehari, pagi dan malam sebelum tidur gitu ya. Kalau lebih baik lagi ditambah sering kumur-kumur ya sesudah makan gitu ya. Dan seringkali juga yang kita kan nggak bisa ya membersihkan gigi sampai belakang kadang-kadang ya. Mungkin juga sikat gigi asal-asalan buru-buru ya. Dan kita tidak bisa tahu apakah ada bolong. Kalau bolongnya gede pasti semua tahu gitu ya. Tapi kalau bolong-bolong kecil kan kita sebetulnya nggak tahu. Jadi makanya sangat direkomendasikan untuk kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Rutinkan 6 bulan sekali untuk ke dokter gigi, menjaga kebersihan gigi, jadi membersihkan karang gigi, dan melihat apakah ada bocor-bocor kecil yang perlu dilakukan penutupan atau ditambal, atau misalkan harus dicabut gitu ya. Jadi jangan disayang-sayang kalau misalkan emang dia adalah sumber infeksi ya harus diatasi daripada kena jantungnya. Dan ini tetap harus dilakukan ke dokter gigi ini ya. Pada pasien-pasien yang sudah dioperasi juga harus ya dokter Ade ya, betul ya. Jadi maksudnya Betul. sudah dioperasi itu bukan berarti udah selesai semua, nggak usah ke dokter gigi lagi ya. Enggak, tetap harus dijaga karena kita nggak tahu gitu ya. Bagian mana yang misalkan belum sempurna terlapis lapisan normalnya, jadi itu bisa menjadi lokasi yang disenangi kuman untuk ditumbuhin. Jadi tetap 6 bulan sekali harus ke dokter gigi dan menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut. Betul ya. Hal sederhana mungkin betul aku menambahkan Dr. Charlotte. Kita sering misalnya masyarakat Indonesia tuh ya batuk, pilek berulang gitu, sakit tenggorokan tuh nggak pernah diobatin gitu ya. Apa yang terjadi? Tadi Dr. Charlotte cerita tentang infektif endokarditis, tadi infeksi di katupnya. Tapi bisa juga nanti menyebabkan penyakit jantung rematik tuh. Ada kelainan pada katupnya gitu ya. Itu sering banget di orang Indonesia gitu. Karena kita sering meremehkan ya sakit nelen terus kemudian batuk pilek kita nggak obatin, biarin aja gitu ya. Padahal itu salah satu pemicu tuh untuk terjadi penyakit jantung rematik kalau kita bilang sekarang ini, dan itu banyak di Indonesia. Jadi ada kelainan katup dan nanti akhirnya ujung-ujung harus operasi lah ya gitu. Itu jadi hal-hal sepele yang mungkin kita harus mulai lebih aware ya. Jadi tadi kalau gigi berlubang terus kemudian batuk pilek cepat diobatin gitu, karena itu nanti bisa menyebabkan kelainan jantung. Itu mudahnya sih Fazli.
betul. Baik, terima kasih banyak dok. Jadi memang ini sangat penting sekali dok ya, hal sederhana, tapi betul. big impact begitu ya. Bayangin dari gigi bolong, jantung kita bocor, harus dibuka. Bahkan saya tahu dok, ada pasien yang harus dioperasi 4 kali dok, dan akhirnya Betul. meninggal juga gitu. Ya, betul. Sesederhana itu, dari mana gigi bolong? Dan itu banyak banget sehari-hari kita hadapkan sehari-hari ya, sebagai dokter jantung gitu. Baik dok. Makasih banyak dok. Waktu kita memang sudah berada di penghujung acara, tapi saya ingin memberikan kesempatan kepada para guru kita ini satu persatu untuk memberikan mungkin closing statement, intisari yang paling penting dok. Message yang bisa kita bawa pulang gitu, yang bisa kita ingat-ingat di rumah dok. Yang mungkin dari dokter Charlotte dulu. Oke, jadi kepada masyarakat Indonesia dan pendengar atau penonton IG Live ini ya, kita harus waspada pada penyakit jantung bawaan ya. Memang penyakit jantung bawaan ini di antara semua penyakit jantung, jenis penyakit jantung, memang angkanya secara angka mungkin persentase kecil. Tapi kalau dibandingkan dengan nanti jumlah penduduk Indonesia itu sangat besar ya. Jadi dan penyakit jantung bawaan ini bisa kita koreksi, bisa kita atasi, bisa sembuh total. Syaratnya apa? Kenali segera ya, atasi segera ya, sehingga anak atau dewasa bisa beraktivitas, bisa sehat kembali dan bisa tumbuh kembang dengan normal. Itu sih yang ingin saya titip ya, bahwa waspada penyakit jantung bawaan, segera kita kenali, segera kita atasi, bisa tumbuh kembang dengan normal. Itu aja. Titip. Baik, terima kasih dok. Dokter Ade, apa dok yang bisa kita bawa pulang dok? Baik, di samping tadi deteksi dini, obati lebih dini, yang penting adalah kalau misalnya sudah kena penyakit jantung bawaan, sudah dioperasi, jangan berkecil hati. Ada namanya rehabilitasi jantung dan pembuluh darah gitu ya. Dimana nanti misalnya anak-anak kita, terus kemudian pasien-pasien kita itu bisa pulih lebih cepat gitu ya. Terus kemudian bisa mengejar ketinggalannya, baik itu dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Karena apa? Di sini kita nanti bicara bagaimana sih kita memberikan latihan, kapasitas fungsional kita perbaiki, gimana kita menjaga massa otot, gizinya kita perbaiki, kognisinya juga, sehingga apa? Quality of life pasiennya menjadi lebih baik. Itu pesan dari saya. Terima kasih, Fajri, Dr. Charlotte. Senang sekali bisa bergabung malam hari ini. Terima kasih, Dokter Ade. Senang sekali. Ya, terima kasih banyak, Dokter Ade dan Dokter Charlotte. Jadi, saya rasa saya tidak perlu wrap up lagi karena sudah sangat jelas gitu dari kedua bicara ini. Saya ingin menambahkan bahwa ternyata masih ada acara lagi nanti sampai besok ya, tanggal 14 ya. Ada acara untuk dokter umum dan tenaga kesehatan ya, Emergency in Congenital Heart Disease. Jadi, jangan sampai terlewat. Dan jangan lupa untuk selalu update ya di IG kita, Kardiologi Pediatrik, dan IG Ina Heart ya, Perki. Jadi dokter jantung punya IG juga, bisa diikuti. Jadi semoga apa yang kita bawa malam hari ini, edukasi malam ini bermanfaat bagi masyarakat luas di Indonesia. Dan kita punya tagline loh dok sebenarnya ya. Jadi Congenital Heart Disease Awareness Week ini itu punya tagline, segera kenali, segera tangani, dan segera sehat kembali. Wah, keren. Ya, jadi semoga tagline ini kita ingat-ingat dan kita bisa sebarkan. Mungkin IG Live ini nanti kita akan simpan. Bisa juga disebarkan kepada teman-teman, di-share aja gitu, di copy di grup-grup aja daripada ngomongin yang lain-lain gitu ya, mending ngomongin ilmu gitu ya, dan kesadaran supaya penyakit jantung bawaan terutama kita bisa lebih deteksi dan kenali. Baik, Harul Kalam, jika ada kesalahan mungkin datangnya dari kita, jika ada kurang-kurang mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para pembicara dan guru-guru kami. Semoga sehat selalu semuanya ya dok. Terima kasih Dokter Terima kasih. Dok. Ya banyak dok. Salah. Ya dok. Sampai ketemu.